Perkenalkan, nama kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Ferry Yanli, Topan Pratama, Yogi Bernio, Leo Fernando, dan Era Parma. Di sini kami akan membahas tentang aturan produksi. Aturan produksi bahasa reguler, sebuah otomata berhingga menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua untai yang menggerakkan dari state awal ke salah satu state yang diterima (himpunan state akhir). Otomata berhingga pada gambar 1 menerima ekspresi regular. Bisa dilihat A dikali B dikali B. Selain dengan ekspresi regular, kita dapat menginstruksi aturan-aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Kita ingat juga batasan aturan produksi untuk bahasa reguler. Ada sebuah simbol variabel maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan bila ada. Bisa dibaca, titik 2 menghasilkan, di mana atau bisa berupa simbol terminal atau simbol non-terminal atau variabel. Simbol variabel atau non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan, sedang simbol terminal sudah tidak bisa diturunkan lagi. Simbol terminal biasanya dinyatakan sebagai huruf kecil, misal A, B, C. Simbol non-terminal variabel biasanya dinyatakan sebuah huruf besar, misalnya A, B, C. Suatu tata bahasa grammar didefinisikan dengan empat tumpal G sama dengan V, T, P, S, di mana V himpunan simbol variabel dan non-terminal, T himpunan simbol terminal, P kumpulan aturan produksi, yang S simbol awal. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana membuat kumpulan aturan produksi untuk satu find states automata. Bisa dilihat Q0, Q1, Q2, Q3 sampai Q4. Bisa dilihat cara pembuatannya. Mengkonstruksi aturan produksi dari suatu finite state automata. Dalam menginstruksi aturan produksi tata bahasa regular dan suatu finite state automata, perlu kita ingat yang menjadi perhatian kita adalah state yang bisa menuju ke state akhir. Mesin finite state automata di gambar 1 memiliki input A dan B. Simbol A dan B akan menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang akan kita bentuk. Misalnya kita tentukan simbol awal adalah S besar. Kita identikan S dengan state awal Q0 dan dari Q0 mendapat input dari A menjadi Q1. Bisa kita tuliskan sebagai aturan produksi SAE, di mana E bisa diidentikan dengan Q1. Sebenarnya lebih tepatnya adalah bagian yang belum terbangkitkan mulai dari state Q1. Kita bisa menambahkan simbol variabel baru setiap kali kita perlukan dari Q1 mendapatkan transisi dapat menerima input ke Q2 dan ke Q3. Kita tuliskan E A, E B. Dan slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Leo, slide 5 sampai 8. Bila kita identikan Q2 sebagai A dan Q3 sebagai B, dari Q2 mendapat input A tetap ke Q2, dan dari Q3 mendapat input B tetap ke Q3. Bisa kita tuliskan A ke A kecil A besar, B ke B kecil B besar. Selanjutnya kita lihat dari Q2 mendapat input B ke Q4, dan dari Q3 mendapat input B ke Q4. Sementara Q4 state akhir, dan dari Q4 tidak ada lagi busur keluar, maka bisa kita tuliskan A ke B, B ke B. Kumpulan aturan produksi yang kita peroleh bisa kita tuliskan sebagai berikut: S ke A kecil E besar, E ke A besar B besar, A ke A kecil A besar B besar, B ke B kecil B besar B kecil.
Ingat, kutip 2 berarti atau. Secara formal, tata bahasa yang diperoleh dari otomata pada gambar 1, Pi sama dengan S, E, A, B. T sama dengan A, B. P sama dengan S ke A kecil, E besar. E ke A besar, B besar, A besar. Ke A kecil, A besar, B besar, B besar, ke B kecil, B besar, B kecil. S sama dengan S. Dapat kita lihat gambaran otomatanya. Kita bisa mengkonstruksi aturan produksi untuk otomata tersebut. T sama dengan A, B. S sama dengan S. Kumpulan aturan produksinya kita buat sebagai berikut. S ke A kecil, A besar, B kecil, B besar. Identikan S untuk Q0, A untuk Q1, B untuk Q4. A ke B kecil, C besar. Identikan C untuk Q2, C ke A kecil, S besar. Dari Q2 mendapat input A ke Q0. Dari Q3 tidak ada transisi keluar dan bukan state akhir, maka transisi ke Q3 kita abaikan. B ke B kecil, D besar. Identikan D untuk Q5. D ke B kecil, S besar. Dari Q5 mendapat input B ke Q0. Dari Q6 tidak ada transisi keluar dan bukan state akhir, maka transisi ke Q6 kita abaikan. Pada kasus ini kita lihat Q0 sebagai state akhir masih memiliki transisi keluar, maka untuk menandakannya sebagai state akhir kita buat S ke. Bedakan dengan kasus gambar 1 di mana state akhir Q4 tidak memiliki transisi keluar, maka diperoleh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Bisa kita lihat V sama dengan S, A, B, C, dan D. P sama dengan S ke AA, BB, A ke BC, B ke BD, C ke AS, dan D ke BS. Sebenarnya aturan produksi di atas masih dapat disederhanakan menjadi P sama dengan S ke A, dan B, B. A ke BAS, B ke BBS, sehingga mereduksi jumlah simbol variabel yang diperlukan. Bisa kita lihat di sini contoh gambar dari mesin FSA-nya. Contoh lain dari gambar tadi, kita bisa membuat aturan produksinya sebagai berikut. S ke AA dan AS, A ke BB, dan B ke BA. Finite state automata untuk suatu tata bahasa regular. Bila sebelumnya dari suatu diagram transisi finite state automata, kita bisa membuat aturan-aturan produksinya. Misalkan terdapat tata bahasa regular dengan aturan produksi S ke AB dan BA, A ke AB dan AS, B ke BA dan BS. Ini contoh dari
finite automata dari suatu regular grammar. Bisa kita lihat hasilnya pada gambar di atas tadi. S akan berkorelasi dengan Q0, A dengan Q4, dan B dengan Q1. Sementara S menandakan Q0 termasuk state akhir. Contoh lain akan dibuat diagram transisi untuk tata bahasa regular. Hasilnya, kita lihat S akan berkorelasi dengan Q0, A dengan Q2, B dengan Q4, sementara S menandakan Q0 state akhir dari S ke B. Maka kita bisa buat transisi dari Q0 ke Q4. Dari A kita tentukan state Q3 termasuk state akhir. Ini contoh gambarnya dari finite automata suatu regular grammar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Contoh lain akan dibuat diagram transisi untuk tata bahasa regular. S ke AS, BB ke B, B ke CC, C ke AS. Bisa Anda lihat hasil pada gambar 6 akan berkorelasi dengan Q0, B dengan Q1, C dengan Q2. Kita lihat S ke B, maka kita buat state akhir Q3. Bisa dilihat contoh gambarnya. Kita lanjut ke finite state automata dengan output. Mesin Moore suatu keterbatasan dari finite state automata yang sudah kita pelajari selama ini. Keputusannya terbatas pada diterima atau ditolak. Automata tersebut biasa disebut sebagai acceptor. Dalam hal ini, finite state acceptor kita bisa mengkonstruksi sebuah finite state automata yang memiliki keputusan beberapa keluaran dalam garis miring output. Dalam hal ini, automata tersebut akan dikenal sebagai transgender pada mesin Moore. Output akan berasosiasi dengan state mesin Moore didefinisikan dalam 6 tumpel M sama dengan Q, S. Dan bisa dilihat ini contoh simbolnya dan ini contoh gambarnya. Misalkan saja M mod 3 sama dengan input 5 dalam biner 101. Bila kita masukkan 101 ke dalam mesin urutan state yang dicapai, Q0, Q1, Q2, Q3, perhatikan state terakhir yang dicapai adalah Q2. Dalam kurung Q2 sama dengan 2, maka 5 mod 3 sama dengan 2. 10 mod 3 sama dengan input 10 dalam biner 1010. Bila kita masukkan 1010 ke dalam mesin urutan state yang dicapai, Q0, Q1, Q2, Q1 dalam kurung Q1 sama dengan 1, maka 10 mod 3 sama dengan 1. Mesin Mealy, bila output pada mesin Moore berasosiasi dengan state, maka output pada mesin Mealy akan berasosiasi dengan transisi mesin Mealy sendiri. Didefinisikan dalam 6 tumpel. Lanjut, mesin itu akan mengeluarkan output apakah menerima dalam kurung Y atau menolak dalam kurung T. Suatu masukan di mana mesin akan mengeluarkan output Y bila menerima untai yang memiliki akhiran 2 simbol berturutan yang sama atau secara formal dalam ekspresi regular. Bisa kita lihat contoh input yang diterima, konfigurasi dari mesin Mealy tersebut. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bisa dilihat konfigurasi dari mesin Mealy tersebut. Ya, bisa dilihat. Nah, next. Ekivalensi mesin Moore dan mesin Mealy. Dari suatu mesin Moore dapat dibuat mesin Mealy yang ekivalen. Begitu juga sebaliknya untuk mesin Mealy. Pada gambar 2 dapat kita buat mesin Moore yang ekivalen, yaitu gambar 3. Bisa kita lihat state pada mesin Moore dibentuk dari kombinasi state pada Mealy dan banyaknya output. Karena jumlah state Mealy sama dengan 3 dan jumlah output 2.
maka jumlah state pada umur yang ekuivalen adalah 6. Bisa dilihat konfigurasi mesin Moore yang dibentuk. Bisa dilihat. Next. Bila kita perhatikan dari gambar di atas, state key 0Y dapat dihapus karena tidak ada busur yang mengarah ke state tersebut. Untuk memperoleh ekivalensi mesin Mealy dari suatu mesin Moore, caranya lebih mudah. Cukup dengan menambahkan label output ke setiap transisi dan menghapus label output pada setiap state. Kita lihat gambar 4 merupakan mesin Mealy yang ekivalen dengan mesin Moore pada gambar 1. Bisa dilihat konfigurasi mesin Mealy tersebut. Bisa dilihat. Next. Sekian dan terima kasih.